Selamat sore Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update, edisi Senin 20 Oktober 2025 bersama saya, Fiorena Jeretno. Tentu kami akan menyajikan berita terkini dan juga terupdate, baik itu datangnya dari kabupaten maupun kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di sore hari ini Tribuners, informasi terbaru mengenai mahasiswa PMII di Kota Makassar blokade jalan evaluasi setahun Prabowo Gibran. Dan untuk melengkapi informasi kita di sore hari ini kita sudah terhubung dengan rekan Emba dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Emba. Ya, selamat sore. Yo. Baik, disampaikan dan juga dijelaskan rekan Emba bagaimana kemudian situasi di lokasi saat ini di aksi PMII yang sedang berlangsung. Silakan. Ya, baik Vio dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa saat ini dapat saya mengabarkan aksi unjuk rasa oleh mahasiswa Pergerakan Pemuda Islam Indonesia atau PMII, mahasiswa Islam Indonesia. Ini masih berlangsung di depan kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan memblokade ruas jalan menggunakan bakar ban dan barisan massa. Kemudian di ruas jalan arah Goa itu diblokade dengan memalat truk kontainer. Aksi ini berlangsung tadi setelah asar sekitar pukul 16.30 WITA dan berlangsung hingga saat ini pukul 17.40 WITA. Adapun aksi unjuk rasa ini yaitu bagian dari evaluasi pemerintahan Prabowo Gibran setahun terakhir ini yang genap per hari ini 20 Oktober. Pemimpinan Prabowo Gibran itu genap berusia 1 tahun. Oleh mahasiswa banyak persoalan sosial yang disoroti, diantaranya persoalan makan bergizi gratis yang dimana ada beberapa daerah ditemukan banyak kasus keracunan siswa. Muka-muka tak berdosa itu kalian. Mereka juga menyoroti terkait transparansi anggaran dari MBG ini karena alasannya ada beberapa dapur SPPG yang belum terbayarkan meski sudah beroperasional dan beberapa isu lain. Baik, dapat disampaikan untuk jumlah kemudian mahasiswa yang kurang lebih ikut dalam aksi ini dan juga dapat disampaikan bentuk demonstrasinya seperti apa? Ya, secara kasat mata, pandangan mata mereka lebih kurang ada sekitar 60 orang. Begitu, beberapa dari mereka mengenakan alma mater juga dan membawa bendera PMII cabang Goa Raya. Unjuk rasa ini berlangsung dengan aksi bakar ban dan juga orasi silih berganti, ada yang berorasi di jalan, ada juga yang berorasi di atas truk kontainer yang dipalang menghadap ke pengendara. Dapat saya gambarkan saat ini kemacetan panjang, dapat dengar sendiri suara klakson dari kendaraan yang macet panjang dari Papua menuju Makassar ini terhenti, bahkan tidak bergerak sama sekali dan mengular hingga ke depan lapas Makassar. Ini desir suara klakson, saut-sautan klakson dari pengendara dapat mungkin terdengar dari studio. Anda dengar sendiri seperti inilah suasana kemacetan yang terjadi di Jalan Sultan Alauddin ini arah pertigaan APP Trani dari arah Goa. Vio. Rekan Emba, dapat disampaikan mungkin ada informasi yang Anda dapatkan mengenai alasan dari para demonstran kemudian memilih lokasi demonstrasi di depan kampus UIN Alauddin Makassar? Ya, untuk alasan sendiri, pertama mahasiswa ini mayoritas memang kuliah di kampus UIN Alauddin dan cabang ataupun komisariatnya dari PMI ini memang berbasis di Goa Raya ataupun UIN Alauddin. Jadi lokasi demo ini juga adalah langganan memang mahasiswa melakukan unjuk rasa khususnya dari mahasiswa UIN Alauddin. Pio. Iya, baik. Apakah hingga saat ini sudah ada pihak kepolisian yang juga hadir dalam lokasi dan bagaimana respon mereka terhadap aksi ini? Apalagi sudah kemudian terjadi kemacetan. Aparat kepolisian dari Polsek Tamalate saat ini masih berjaga. Polisi tidak mampu menghalau aksi blokade jalan ini karena jumlah mahasiswa juga yang cukup banyak yang ketika dibandingkan dengan jumlah polisi yang berseragam itu tidak sebanding. Kemudian biasanya polisi enggan
menghalau aksi blokade ini karena dikhawatirkan akan memicu aksi saling dorong ataupun konflik dengan mahasiswa. Makanya pada beberapa kesempatan biasanya polisi hanya membuka jalur sedikit. Namun saat ini Anda dapat saya kabarkan dari arah Goa menuju Makassar ini kendaraan tidak dapat bergerak sama sekali. Hanya kendaraan dari Veterani ke arah Goa yang dapat melintas. Itu pun melalui jalan ruko yang ada di sepanjang Jalan Sultan Alauddin ini. Oke. Pio. Berarti untuk peralihan jalur yang bisa dilalui oleh masyarakat Kota Makassar saat ini? Untuk skema rekayasa lalu lintas, saya sudah sempat tanyakan ke Humas Polrestabes Makassar, AKP Wahidudin. Beliau mengatakan tidak ada rekayasa lalu lintas sejauh ini. Tapi ketika pengendara hendak melintas ke arah Makassar bisa melalui jalur Jalan Balekeri ketika dari batas Goa ataupun ke Jalan Lejen Hertasning. Dapat saya kabarkan per saat ini arus lalu lintas sudah perlahan normal karena mahasiswa tampaknya sudah membubarkan diri masuk ke dalam kampus UIN Alauddin. Mereka setelah menyampaikan aspirasinya atau poin-poin tuntutannya dan ruas Jalan Sultan Alauddin sudah dibuka kembali, truk kontainer yang dihadang ini juga sudah diperbolehkan lewat kembali. Yo. Oke, baik. Berarti sudah berangsur juga Ya, kemudian sejauh kondisi ini aman. saat ini sudah normal kembali arus kendaraan setelah mahasiswa bubar dari lokasi. Ya, tadi kita mungkin bahas sedikit lagi mengenai tuntutannya rekan Embah. Selain mungkin ada kemudian bagaimana fokus demo hari ini adalah MBG. Fokus lainnya apakah kemudian ada bidang-bidang lain yang mereka suarakan? Apakah mungkin pendidikan ataupun juga mungkin pertambangan? Betul, jadi dapat saya laporkan dari orasi ataupun pernyataan sikap yang disampaikan Jenderal Lapangan selain persoalan MBG, mahasiswa juga menyoroti keberpihakan pemerintah terhadap dunia pendidikan, di mana oleh mahasiswa menilai keberpihakan rezim Prabowo Gibran ini ke dunia pendidikan itu belum maksimal dengan tunjangan guru yang belum cukup mensejahterakan. Kemudian biaya pendidikan khususnya di kampus-kampus yang dianggap masih tinggi dan cenderung terkomersialisasi. Selain sorotan terhadap dunia pendidikan, mahasiswa juga menyoroti pelanggaran HAM masa lalu yang hingga saat ini belum tuntas. Selain itu juga mahasiswa menyoroti terkait banyaknya tambang ilegal khususnya isu lokal ini di Sulawesi Selatan yang dimana oleh mahasiswa disebut ada di Kabupaten Goa, Bulukumba, dan Takalar. Ia meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terkait keberadaan tambang-tambang ilegal ini. Vio. Secara singkat untuk penilaian yang disampaikan dari pihak demonstran, nilai kepada atau skor pada pemerintahan ada di angka berapa? Ya, jadi sempat kami tanyakan untuk penilaian 1 tahun Prabowo Gibran awal selaku Jenderal Lapangan menilai dari 1 sampai 10 dia memberikan angka 3 untuk pemerintahan Prabowo Gibran di 1 tahun periodenya saat ini. Iya. Terima kasih rekan Emba, per menit sekarang ini berarti situasi sudah kembali aman ya? Sudah Ya, dipastikan? untuk saat ini saya mengabarkan arus lalu lintas dari arah Veterani menuju Goa, begitu juga sebaliknya arah Goa menuju Veterani ataupun menuju Makassar sudah terpantau ramai lancar karena mahasiswa sudah mengosongkan jalan, mereka berkumpul di dalam kampus UIN Alauddin. Dengan laporan dari rekan Emba bahwa jalan saat ini sudah kembali kondusif, maka terima kasih atas laporannya di sore hari ini. Rekan Emba, selamat kembali beraktivitas lagi. Dan juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan dan juga pernyataan dari seorang jenderal lapangan atas nama Awal Nugraha. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Setiap harinya dilaksanakan di Polda Sulawesi Selatan. Itu kemudian benar-benar ditegakkan.
perlu kita sampaikan bahwasanya Provinsi Sulawesi Tenggara kasus perdata kasus tambah ilegal yang tersebar di beberapa kabupaten khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Itu masalah. Hal itu akan berdampak bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan ketika maka dari itu melanjutkan dan saya berdoa kepada orang terlibat. Negara ini adalah menjaga kehidupan bangsa. Akan tetapi seolah-olah menjadikan tapi katanya Indonesia hanya menggunakan kepentingan. Maka baik sahabat-sahabat saya, kawan-kawan seperjuangan, akan melindungi bangsa. Sudah betul. Kita berharap besar bagaimana rezim Prabowo Gibran ini benar-benar memperhatikan pendidikan. Selain daripada itu juga kami menuntut bagaimana kesejahteraan guru, kesejahteraan para guru, para tenaga pendidik itu kemudian diperhatikan dengan baik. Selain daripada itu kita juga mengangkat banyaknya kasus kriminalisasi terhadap aktivis, jurnalis. Nah itu yang kita tuntut pada rezim Prabowo Gibran. Semoga rezim Prabowo Gibran bisa menyelesaikan baik dari pelanggaran HAM masa lalu sampai dengan isu-isu pelanggaran HAM yang beberapa bulan yang kemudian terjadi. Kita semua mesti sudah tahu bahwa telah terjadi kriminalisasi. Ya tadi saya dengar Anda mengungkapkan juga kasus tambang. Bagaimana maksudnya? Nah, itu kami dari PMI Komisaris UIN tentunya kita banyak melihat beberapa kasus-kasus tambang ilegal yang sedang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Termasuk di wilayah misalnya di bagian Goa, Takala, Bulukumba. Nah, itu kami sangat mengatensi kepada pihak penegak hukum untuk bagaimana betul-betul melihat kondisi itu, karena itu sangat berdampak besar terhadap bagaimana perekonomian negara dan bagaimana dengan masyarakat yang ada di sana. Terlalu tambang apa saja yang disorot? Itu ada juga terkait tambang pasir, batu, dan ada beberapa tambang yang mungkin saya belum bisa jabarkan dulu. Nanti kami akan, seolah juga kami akan melakukan aksi lanjutan terkait itu. Ini kan satu tahun Prabowo, jika dinilai 1 sampai 10 ada berapa, kita sendiri memberikan rapor berapa terhadap pemerintahan Prabowo Gibran untuk 1 tahun ini? Untuk 1 ini saya kira dari 1 sampai 10 saya bisa 3 lah. Berapa? 3. Alasannya? Alasannya itu terkait dengan isu-isu yang kami bawa itu. Artinya masih banyak permasalahan itu belum bisa diselesaikan satu hari. Dan bagaimana janji-janjinya pada saat penjabaran visi misi dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa isu yang kami angkat terkait dengan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Yaitu yang pertama bagaimana terkait dengan program makan siang bergizi gratis yang kita anggap bahwasanya program makan siang bergizi gratis ini itu tidak sesuai dengan apa yang sudah terjadi di lapangan. Misalnya transparansi anggaran mengenai SPG itu tidak jelas. Dan yang kedua fakta-fakta di lapangan yang bahwasanya sebab di beberapa media itu banyaknya kasus-kasus keracunan siswa-siswa yang keracunan menerima manfaat. Dan ada juga beberapa catering yang sampai saat ini masih berjalan, padahal itu sudah dibersihkan. Dan yang kedua itu terkait dengan bagaimana isu pendidikan yang sampai hari ini kita ketahui bahwa kasus tambang ilegal yang tersebar di beberapa kabupaten khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Itu masalah. Hal itu akan berdampak bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan ketika maka dari itu melanjutkan dan saya berdoa kepada orang terlibat. Negara ini adalah menjaga kehidupan bangsa. Akan tetapi seolah-olah menjadikan tapi katanya Indonesia hanya menggunakan kepentingan. Maka baik sahabat-sahabat saya, kawan-kawan seperjuangan, akan melindungi bangsa. Sudah betul apa yang
kemudian dikatakan oleh orang pada hari ini adalah salah satu momentum di mana Prabowo Gibran itu benar saudara sekalian yang dilantik sampai sekarang kita bertanya diperhadapkan bagaimana terkait situasi potensi masalah-masalah yang terus menjadi di masyarakat. Angka internasional tentunya setiap hari ini dilaksanakan di Polda Sulawesi Selatan itu kemudian benar-benar ditegakkan. Kawan-kawan sekalian, perlu kita sampaikan bahwasanya di Provinsi Sulawesi Selatan kasus perdata yang tersebar di beberapa kabupaten khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan itu masalah. Hal itu akan berdampak bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan ketika maka dari itu untuk melanjutkan dan supaya berjuang kepada orang terlibat. Negara ini adalah mencerdaskan diri masyarakat. Akan tetapi seolah-olah pendidikan tapi katanya Indonesia hanya mengembangkan kepentingan. Maka baik sahabat-sahabat sekalian, kawan-kawan seperjuangan, kita akan mereka dengan bangsa. Sudah betul apa yang kemudian dikatakan oleh orang pada hari ini adalah salah satu momentum di mana Prabowo Gibran itu benar saudara sekalian yang dilantik sampai sekarang kita bertanya diperhadapkan bagaimana terkait situasi potensi masalah-masalah yang terus menjadi di masyarakat. Tribuners, ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Provinsi Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jaretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, PLN memberikan dukungan nyata kepada para petani bawang merah berupa bantuan bibit dan traktor. Bantuan ini terbukti mendorong peningkatan produktivitas pertanian secara signifikan. Hingga saat ini 20 petani telah merasakan manfaat langsung dari hasil kerja keras mereka. Kemandirian petani menunjukkan bahwa kehadiran PLN tidak hanya sebatas menghadirkan energi listrik, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor pertanian. Memaknai Hari Kesaktian Pancasila, PLN WIP Sulawesi berupaya mendorong perekonomian tiap sudut desa dengan menciptakan objek wisata air panas Beteleme yang menarik bagi wisatawan dan pengadaan gerobak listrik yang sangat berguna bagi pelaku usaha UMKM. PLN berharap bantuan ini dapat mendorong desa Beteleme menjadi destinasi wisata unggulan di Morowali Utara, sekaligus menguatkan UMKM lokal agar mampu mandiri dan berkembang. PLN memberikan dukungan yang menyentuh langsung kebutuhan petani desa Lampoko yang berdekatan dengan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan strategis PLTU Sulsel Baru 2, mulai dari traktor, bibit bawang merah, mesin pemotong, mesin pengering, mesin peniris minyak, hingga sealer untuk pengemasan produk bawang goreng. Bantuan ini bertujuan untuk mendorong kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN WIP Sulawesi meresmikan infrastruktur ketenagalistrikan skala besar pertama di Kabupaten Morowali. Peresmian ini meliputi 2 SUTT 150 kV, Tentena, Koloni Dale Bungku, 2 kardu induk 150 kV baru masing-masing berkapasitas 30 MVA di Koloni Dale dan Bungku, serta perluasan GI 150 kV Tentena. Kehadiran infrastruktur ini memperkuat keandalan sistem kelistrikan di Sulawesi Tengah.
PLN mendukung pertumbuhan usaha petani kopi Kopsi Batui melalui berbagai bantuan nyata seperti penyediaan bibit unggul, mesin grader, alat ukur kadar air kopi, sertifikasi mutu, pelatihan lanjutan, hingga penambahan instalasi listrik. Langkah ini menjadi bukti bahwa peran PLN tidak hanya sebatas menghadirkan terang, tetapi juga menyalakan harapan dan mendorong kesejahteraan masyarakat. PLN memberikan persembahan terbaik bagi masyarakat melalui penanaman 7.000 bibit mangrove di Kabupaten Jeneponto. Melalui kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan komunitas, PLN WIP Sulawesi berharap program penanaman mangrove ini dapat menjadi langkah awal menuju kawasan pesisir Jeneponto yang lebih tangguh, hijau, dan berdaya saing secara lingkungan dan sosial. Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, PLN memberikan dukungan kepada kelompok tani Kopsi Batui yang mengelola kebun kopi di bawah jaringan transmisi 150 kafe di sekitar proyek pembangunan PLTMG Luwu berkapasitas 40 MW. Bantuan berupa bibit dan mesin oleh PLN WIP Sulawesi memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi kerja dan peningkatan kuantitas produksi kopi. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan melalui penanaman 7.000 bibit mangrove jenis Avicennia di lahan seluas 2,7 hektar di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Program ini merupakan upaya PLN dalam mencegah dampak abrasi dan mendukung keanekaragaman hayati, terutama flora dan fauna pesisir. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.